Salam sehat, salam energi. Ketemu lagi dengan saya di video yang kedua tentang bagaimana cara makan yang sehat. Setelah kita mungkin ada 6 bulan break karena banyak aktivitas yang saya lalui. Jangan lupa subscribe dan share channel saya di bawah ini, sodikkoharudin.com. Ada berbagai ilmu, ada berbagai dialog, ada berbagai candaan yang itu akan menambah wawasan Anda dan akan menambah pengetahuan untuk kesehatan kita. Ada berbagai latihan juga, ada berbagai konsep terapi. Di sana akan menambah pengetahuan bahwa tubuh kita adalah tubuh yang luar biasa. Tubuh kita adalah mesin yang Allah ciptakan untuk menyehatkan diri sendiri. Hanya tergantung bagaimana cara kita mengatur pola hidup kita. Oke? Pertama, untuk video kali ini saya ingin mengungkap sesuatu, bahwa kita kadang-kadang melupakan bahwa kegiatan kita sehari-hari itu menimbulkan efek yang banyak terhadap kelangsungan hidup kita, baik kita sendiri ataupun anak-anak kita. Karena justru beberapa hal sederhana ini akan menimbulkan ketidakstabilan emosional kita. Teman-teman, yang paling pertama adalah pola minum. Pola minum, kita kadang-kadang lupa karena air itu ada di sekitar kita dan murah. Kita lupa bahwa kita harus minum 2 liter sehari dengan konten air yang bagus. Konten air yang bagus dalam arti kita harus minum air yang sehat, air yang betul-betul mapan di sisi kualitasnya, kemudian air yang konten di dalamnya mengandung energi, mengandung komposisi yang menyehatkan tubuh kita, karena air adalah generator tubuh kita. Air adalah sesuatu hal penting di mana 88% tubuh kita terdiri dari air. Jika kita kurang minum air yang sehat, maka kita akan kehilangan kesempatan kita untuk memaintain secara dasar di tubuh kita. Air yang saya referensikan adalah Athera 27, di mana di konten sebelumnya Athera 27 adalah air yang mampu membangun metabolik tubuh dengan baik dan mampu membantu kerja ginjal. Dengan terbantunya kerja ginjal, maka sistem metabolisme tubuh kita akan semakin baik. Yang kedua, tidur yang bagus. Kita kadang-kadang menyepelekan karena ada kegiatan, bahkan main game, nonton TV, nonton ikatan kita terlalu berlarut-larut, sehingga kita melupakan jam tidur yang bagus. Jam tidur itu berpengaruh terhadap keseimbangan hormon, baik itu testosteron atau estrogen atau hormon dopamin atau penyeimbang emosional. Jika kita kurang tidur, maka saya yakinkan kondisi emosional kita tidak stabil. Maka hal yang harus dilakukan adalah atur jadwal kita tidur dengan baik. Nah, ada pertanyaan begini, bagaimana kalau aktivitas kita sangat sibuk, tidur tidak bisa tepat waktu karena kita harus melakukan aktivitas, maka tidur itu harus terganti dengan asupan makanan ketika kita makan sarapan, makan siang, dan olahraga yang terbaik. Itu akan merecovery sistem sel yang kehilangan momentum untuk terregenerasi saat tidur. Yang ketiga adalah beribadah. Ini sebenarnya harusnya poin 1. Beribadah yang baik, melakukan aktivitas ibadah yang rutin dan baik, itu akan menimbulkan hubungan yang erat antara Tuhan kita dan alam semesta. Hubungan yang erat itu akan mensuplai kita energi yang bagus. Nanti saya akan ceritakan bagaimana kaitannya ibadah kita dengan kemampuan hidup kita. Nah, bagaimana sholat kita, bagaimana puasa kita dengan kemampuan dan kualitas hidup kita. Nanti kita akan bicarakan di konten yang lain. Dan ini hal yang penting yang kadang-kadang kita tidak sadari, bahwa kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita, itu sebetulnya bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri. Saya akan buat konten mungkin nanti malam atau besok, supaya nanti ini menjadi video-video yang berkesinambungan. Yang keempat adalah sarapan yang kurang bagus. Sarapan sudah saya bahas, sayur, buah, air putih yang baik, Athera 27 dihangatkan dengan madu, kemudian dicampur dengan lemon sebelum makan, kemudian sarapan sayur. Kemudian komposisi protein. Komposisi protein saya terbiasa dengan protein, komposisi makanan, bukan komposisi protein. Komposisi makanan saya terbiasa dengan makanan yang seimbang. Makan sayur sebelum makan, kemudian kita less karbo dengan kentang,
kemudian protein hewaninya dari telur, kemudian protein, kalsium, zinc, zat besinya dari kacang merah. Gimana masaknya? Ini saya berikan contoh-contoh makanan yang sangat simpel yang bahannya ada di rumah. Kacang merah banyak. Kacang merah ini dicampur, kacang merah direbus, kemudian dicampur dengan saus tomat yang kita bisa bikin sendiri. Saus tomatnya sendiri mengandung beta karotin yang bagus, di mana beta karotin akan menstimulasi energi dan akan menstimulasi hormon, terutama untuk orang-orang yang laki-laki yang kurang stamina atau pasangan suami istri yang perlu dalam program kehamilan. Makanan di depan teman-teman sendiri ini adalah makanan-makanan yang mensimulasi hormon baik estrogen atau testosteron. Saya kasih contoh, putih telur ini bisa dimakan banyak karena putih telur juga bisa menetralisasi kolesterol jahat. Sehingga putih telur yang banyak, saya kebetulan karena kolesterol saya bagus, saya tetap pakai kuning telur. Tetapi jika teman-teman yang punya kolesterol yang tinggi atau proses penyuburan karena kandungan dalam putih telur itu mampu memperbaiki sistem rahim, maka teman-teman bisa mengkukus si putih telur itu dan makan 2 atau 3 butir dalam satu hari. Kemudian kentang adalah salah satu jenis karbo yang mudah tereduksi oleh tubuh sehingga tidak akan menimbulkan gula. Tetapi tetap saya memakai kentang dengan volume yang tidak terlalu banyak. Jadi justru banyak sayur, banyak kandung. Ini kacang merah itu baik untuk pembentukan kalsium tubuh sehingga pembentukan HB dan penstabil tekanan darah. Jadi teman-teman yang punya HB yang rendah, tekanan darah rendah, kemudian kandungan vitamin D-nya kurang, kacang merah salah satu yang mesti teman-teman minum. Ada pertanyaan, Kang, gimana kalau saya asam urat? Ada caranya. Makanya ini saya kasih contoh kacang merah yang dicampur dengan saus tomat. Karena saus tomat itu bisa mereduksi kekentalan darah dengan beta karotin. Nah, kacang merah sendiri bisa dimasak, tidak direbus secara total. Jadi gini, teman-teman nanti didihkan air dulu, kemudian masukkan kacang merah, kemudian tutup selama 10 atau 15 menit, baru diangkat dan disaring. Nah, kemudian baru ditumis dengan saus tomat. Jadi dididihkannya di saus tomat, tetapi kandungan asam laktasenya sudah dihilangkan di dalam air rendaman tadi. Jadi kalau teman-teman mau masak kacang merah seperti ini, nanti mungkin satu waktu saya akan bikin demo bagaimana memasak yang lebih sehat. Teman-teman didihkan air dulu, kemudian setelah mendidih angkat wajannya, masukkan kacang merah, tutup dulu 5 menit. Fungsinya itu untuk menghilangkan gangguan asam urat kepada orang-orang yang punya asam urat. Kemudian baru kita bikin sausnya, bikin saus tomat seperti biasa, dididihkan. Nah, karena kacangnya sudah setengah matang, masukkan saja kacangnya. Nah, kemudian tunggu sampai matang. Cukup sekali untuk menambah teman ibu-ibu yang punya pengapuran, ibu-ibu yang punya gangguan rematik artritis. Ini adalah menu seimbang untuk rematik artritis dan pengapuran, termasuk untuk teman-teman pasutri yang sedang memprogram untuk punya anak. Saya kasih contoh, bawang bombay ini bagus untuk laki-laki sebagai penguat stamina. Terong ungu itu juga bagus untuk membantu mensimulasi sperma. Kacang merah bagus untuk kesuburan perempuan. Kemudian putih telur ini bagus untuk kesuburan perempuan dan pemeliharaan dinding rahim. Jadi teman-teman, semua ini ketika masuk ke dalam tubuh itu insya Allah mampu meningkatkan kemampuan tubuh dan energi tubuh. Karena ini adalah menu yang seimbang, karbohidrat, protein, besi, kemudian beta karotin, kemudian bawang bombay ini sayur dan bayur menimbulkan serat dan sebagai antioksidan. Nah, ini adalah menu sederhana yang ada di rumah bahannya, tetapi mampu meningkatkan kualitas makanan kita. Asal jangan malas saja, karena ini tidak bisa gojek. Saya yakin ini harus ini sendiri, sehingga ini bisa membuat hidup kita lebih berkualitas. Ingat sabda Rasulullah bahwa sebagian dari perut kita adalah musibah.
Sehingga dengan begitu peliharalah perut kita supaya tidak jadi musibah, tidak jadi penyakit, atau tidak jadi sebagai media untuk kekerasan hati kita. Jaga makanan yang seimbang, tidak boleh terlalu padat, minum air putih yang baik sebelum dan setelah makan. Ini akan meningkatkan kemampuan dan mereduksi lemak kita. Untuk yang punya program pelangsing, ini salah satu menu sarapan yang baik. Teman-teman, gitu saja video hari ini, semoga bermanfaat. Ini dan ini bisa membantu kepada teman-teman untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ada 3 faktor. Pertama, minum kurang tidur, dan pola makan yang kurang sehat yang akan menurunkan kualitas hidup kita. Jaga itu sehingga kita bisa melihat masa depan kita lebih baik, berkualitas, dan melihat anak cucu kita hidup dengan baik, karena kita mengajarkan pola makan sederhana, pola makan yang ada di rumah, tetapi meningkatkan kualitas hidup kita. Selamat berenergi. Semoga tips ini jika dipakai sarapan menjadi peningkat kualitas kerja kita, dan menjadi peningkat kebaikan kita, menjadi peningkat power kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share channel saya sodipahudin.com. Di sinilah tempatnya dialog yang sehat, makanan yang sehat, dan disinilah tempatnya kita menggali apa fungsi hidup kita di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat.